Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman, yang maha kasih terhadap seluruh makhluk ketika di dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang-orang mukmin kelak di akhirat. Surat At-Toha ayat 116 sampai 128. Wa idh qala, dan ketika berkata. Sebelumnya didahului ayat 14, itu asbabun nuzulnya. Sahabat Nabi As-Suddi radhiyallahu an menerangkan bahwa jika malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berusaha keras menghafalkan wahyu tersebut. Upaya ini dilakukan karena Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam khawatir belum hafal wahyu tersebut jika Jibril kelak datang kembali. Oleh karena itu, turunlah ayat ini sebagai peringatan agar beliau tidak terburu-buru menghafalkan wahyu sebelum wahyu selesai diturunkan. Biasanya kalau turun wahyu itu langsung misalnya Fata'alallahul maliku terus diterokke. Wala ta'jal bil Qur'ani terokke. Ini khawatir kalau Rasul rapal. Nah, akhirnya dengan turunnya wahyu ini, intinya dengarkan dulu sampai selesai wahyu baru dihafalkan. Pada prinsipnya Nabi itu diberi keistimewaan oleh Allah, sekali dengar hafal, itu Nabi. Nah, maka dari itu akhirnya Nabi pun dengan tumakninah sampai wahyu datang didengarkan sampai selesai. Karena tidak kok 30 turun langsung tunggak. Hanya beberapa ayat-ayat yang lamanya itu sampai 23 tahun Nabi diutus. Nah, ini wahyu yang ayat 114 turunnya seperti itu. Saya ulangi. Wa idh qala, dan ketika berkata, lil malaikati, kepada malaikat. Wa id qulna, dan ketika berkata, lil malaikati, marang malaikat. Apa yang disampaikan? Yang menyampaikan Allah. Usjudu, sujudlah kalian li Adama, marang Nabi Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud. Mereka itu siapa? Malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, ia menolak untuk bersujud. Karena apa? Di surga saat itu terdiri dari malaikat, Adam, dan iblis. Nah, maka seluruhnya disuruh sujud. Malaikat tanpa alasan apapun langsung bersujud. Nah, sebelumnya itu dalam riwayat kan disuruh menyebutkan, hei malaikat, disebutkanlah nama-nama sekitarmu ini. Misalnya ya, malaikat jawabannya, inilah a'lamu ma la ta'lamun. Saya tidak bisa mengetahui, tidak mengetahui kecuali apa yang telah diberitahukan oleh Allah. Nah,
Maka diperintahkan sujud, langsung sujud malaikat. Illa iblis, kecuali iblis, dia menolak. Karena menolak, langsung ditanya. Fakulna, maka kami Allah berkata, ya Adamu, wahai Adam. Inna hadza atuwul laka. Inna hadza sak temene iblis ini ngaduun, musuh laka bagimu. Coba bayangkan itu dikandake. Wali zaujika, dan bagi istrimu. Siapa istri Nabi Adam? Siapa? Ketok ragu-ragu. Darak nek Siti Sutrisni ngerti bae itu kawa. Siti Jamilatun ngerti bae wujud. Jadi setan iblis itu adalah musuhmu. Itu sing ngerti Allah sendiri. Musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma, maka janganlah sampai mengeluarkan kalian berdua. Ini perintah Allah. Minal jannati, dari surga. Fatasqo, maka kamu akan celaka. Maka kamu akan susah. Maka kamu akan payah hidup di bumi. Nek metu ka swarga mesti yang dunya akan celaka. Ini peringatan mesti dikandhake. Oh, sebelumnya itu sudah diberitahu. Yang lain pun juga. Wala taqrabuz zina, kowe aja cedak-cedak zina. Cedak-cedak ora entuk. Apalagi melaksanakan. Lagi jangan kau mengangkat orang yang tidak beriman sebagai teman dekatmu, teman kepercayaanmu. Nah, ini sering menjadi perdebatan ketika akan memilih dulu. Kalau saya ya setuju wae. Dalam artian gur dadekke teman kepercayaan saja tidak boleh, apalagi diangkat sebagai pemimpin. Sebab walan tardo angkal yahudu wan nasoro hatta tapi amilatahum, hatta tapi amilatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasoro itu terhadap orang mukmin Islam, sehingga dia mengikuti, keluar agama Islam, mengikuti dia itu. Maka saya selalu menganjurkan kawin campur itu bahaya. Bahaya dan bahaya. Jangan sampai, kecuali kalau memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, monggo. Maksudnya kuat. Nah, kuat maksudnya. Jadi kalau tidak kuat banyak. Mandang wis anak loro, kowe saiki nek gelem melu aku, yo. Terus nek ora balen yang tuamu itu banyak. Nah, maka Islam menganjurkan kalau memang kuat bisa menarik, misalnya sing wong wadon bisa narik wadon atau bisa menarik laki-lakinya, itu lebih baik. Maka harus prediksi betul. Ini harus kita jadikan. Nek hanya nggur ikut-ikutan konsolati urung gelem apa gelem aku gelem Islam nggur arep tuntutan lain. Jangan sampai. Pun batas kok nek kowe iso manut karo iblis dikeluarkan dari surga akan celaka. Innalaka sesungguhnya bagimu Allah tajunga supaya ora lapar fiha di dalam surga. Enak jenenge. Kowe aja ngasih metu sebab kowe nang swarga ben aja nganti kelaparan. Ning surga semuanya sudah sediakan di dalam surga. Wala ta'ra, dan jangan pula kalian telanjang. Jane wis dikasih nyalir, wis dikandani, wis dipesen. Wa annaka lan sak temene kamu iku latat mau ora bisa ngrasakake daga fiha di dalam surga, wala tatha
dan tidak pula kamu merasakan panas sinar matahari. Itu kalau di surga. Tapi kalau di bumi ya ana kalane lapar, ngelak, panas. Wis pokoke payah rekoso pancene donya. Lah saiki nek eneng donya betul-betul misal merasakan seperti itu, ya memang itulah dunia. Kita harus bisa tetap bersyukur. Insyaallah kuwi nggur sedelo. Diuji ngene nggur sedelo. Sing suwe besok ana ing akhirat. Maka utamakanlah kehidupan akhirat. Tetapi jangan sampai melalaikan kehidupan dunia. Kita jadikan dunia untuk mencari kebahagiaan akhirat. Sehingga dalam hadis Nabi itu Rasul itu senang terhadap orang muslim yang kuat dibandingkan orang yang tidak, yang lemah imannya, lemah hartanya, lemah agamanya, itu tidak disukai. Dadi wong nek iso sing kuat sembodo. Arep kaji iso, arep nyantuni fakir makin iso, arep bangun pondok iso. Itu lebih senang. Islam lebih, orang yang seperti itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah yang tidak disenangi ya sebaliknya. Siji wis pelaharat, kemaki, sombong dan seterusnya, ora gelem salat. Dah itu entek waktu. Bun. Waswasa lalu membisikkan pikiran jahat. Waswasa iki ya istilahnya gawe waswas. Sopo? Waswasa mongko membisikkan pikiran jahat, gawe waswas ilaihi kepada Adam alaihi salam. Sopo? Asyaitonu setan, iblis. Kola iblis bisikan gudo, ya Adamu, wahai Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu, ngala sajaratil khuldi, marang pohon keabadian. Khuldun itu abadi, langgeng. Nah, ini ada istilahnya sing ngejo wantahkan ahli tafsir itu, aku mbiyen nek dijawake kok ditokke saka surga itu sebab ora entuk makan buah kelanggengan. Aku ora mangan tenan. Akhirnya saya dikeluarkan dari surga. Wong setan itu pinter kok le ngolahan. Ketoke api ning bae kejegurke. Lah mula nek kowe kepengin melanggeng ning surga, makanlah. Wis to, aku wis dulumu tuwa. Cara kasarane sing kurayu pinter. Nih. Hal adulluka ala sajaratil khuldi, maukah kalian aku tunjukkan kepada pohon keabadian, kelanggengan, wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan rusak, tidak akan binasa. Tak banter-banter kemen aja ngantuk no. Aku yo men aja ngantuk. Nek ngono fa'akala, ini perintah setan. Fa'akala, lalu kedua makanlah kalian, gelem tenan. Nah, ditunjukkan kaya ngono, kepinginan ning swarga, fa'akala, maka keduanya Adam dan Hawa memakan minha dari buah khuldi itu. Fabadat, maka tampak, maka terbuka lahuma bagi keduanya opo sau'atuhuma, aurat atau kemaluan keduanya. Nah, kemaluannya ketok dan makan buah khuldi hilang kabeh. Maka pernah sampaikan dalam pengajian keistimewaan umat Rasul Muhammad SAW dibandingkan Nabi Adam dulu itu ada 5, ora tak jelas kabeh. Salah satunya aku mbiyen maksiat ana surga, akhirnya dikeluarkan ke bumi. Ning umat Rasul Muhammad maksiat ana donya, nek gelem tobat akhirnya besok malah dimasukkan ke surga. Itu satu.
Aku mbiyen maksiat dalam keadaan utuh, tetapi akhirnya pakaianku diblejeti dening Allah. Tetapi umat Rasul nek maksiat padha wuduhe, nek gelem tobat akhirnya pakaiane tetap diberikan pakaian. Aku mbiyen tobatku itu hanya diterima ada di Mekah, tetapi umat Rasul Muhammad SAW diterima di mana saja berada. Dieling-eling sing loro PR karena sudah sampaikan waktu pengajian berkali-kali. Nek lali nggolekno nggon video, istasa video karena diminta menojo lali mbok diputar lagi goleki. Mbon. Ndang ngono fabadat lauma sa'atuma wa taufiqa yaksifaini, dan keduanya segera menutupi alaihima atas kemaluan mereka, atas diri mereka, miwarokil jannah, dengan daun surga. Nih, wa aso, dan telah durhaka sopo Adamu, Nabi Adam alaihissalam, Rabbahu, kepada Allah Tuhannya. Akhirnya apa? Fahuwa, maka dia sesat karena maksiat. Summastabahu, kemudian memilihnya sopo Rabbu, Tuhannya, Tuhan Adam. Fataba, maka dia menerima tobat alaihi, atasnya. Wada, dan dia memberikan petunjuk. Akhirnya tobatnya madang sudah, kalau menurut riwayat itu selama 70 tahun. Bayangkan 70 tahun. Ning wong nek metu ke surga 70 tahun durung nek sedina. Dunia itu kan satu harinya dunia itu pada 1000 tahun. Berarti urung ana sedina kuwi. Nek nang dunia wis 700 tahun. Maka di dalam kitab Al-Barjah itu dikatakan tawafe Nabi Adam itu selama 70 tahun. Satu digok ke maghrib poncot kulon, yang satu poncot etan. Akhirnya bertobat kepada Allah itu selama ketemu itu dalam riwayat sampai 70 tahun. Nah, akhirat durung ana sedina. Nah, itu saja diterima hanya di Mekah, di Jabal Rahmah. Mula kula mun matur makaping-kaping pengajian ayo dus apa? Do nabung engko sak kloter bareng-bareng menyang Mekah ngono lho. Insyaallah ra seger ngono. Kepengin banget jane ning apa mungkin ngono. Pun. Qala, Allah berfirman, ihbita, turunlah kalian berdua. Nah, berdua minha, dari surga. Tapi akhirnya diberikan bertobat, akhirnya diterima tobatnya, sudah dikatakan. Ning yo mau proses jami'a, bersama-sama. Kabeh bapak ibu Adam karo anu kon mudhun saka surga. Ba'duhum, sebagian kalian, liba'din, marang sebagian yang lain, iku aduun, permusuhan. Mula nek dunya aman tentrem ora ono. Al-Qur'an sudah mengatakan mesti satu sama lain saling permusuhan. Bahkan malaikat itu mengatakan, apakah Allah akan menjadikan makhluk yang membuat pertumpahan darah? Jawab Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Akhirnya Adam malaikat pun bersujud mohon ampun kepada Allah, lancang cara kasarane. Ya Allah. Fa imma ya'tiyannakum, lalu jika datang kepada kalian minni, dari aku, dari Allah, apa hudan, petunjuk, yaitu kitab yang diberikan. Petunjuk rumah kitab dan rasul pasti akan diberi. Famanittaba, sing sapa wonge manut hudaya, petunjukku, kitab atau manut parang rasul. Nek saiki tidak ada rasul, apa?
al ulama warasatul anbiya. Orang yang menyebarluaskan ilmu itu dikatakan pengganti dari pewaris dari nabi. Ini orang yang menyebarkan ilmu. Famanittaba'a sing sapa wong manut hudaya petunjukku, yaitu berupa kitab dan berupa rasul sing manut, fala yadillu mongko ora bakal tersesat baik di dunia, wala yasqa dan tidak pula tersesat besok di akhirat. Mula nek ndonga dititipke Allahumma inni na'udzubika imanana fid dunya. Aku titipkan ya Allah, aku serahkan ya Allah imanku di dunia. Wa inda mamatina lan nalikane mati. Wa ba'da mamatina dan sesudah mati. Itu artinya ngoten. Tuh innaka ala kulli syai'in qadir. Ini nek salat tobat salah satu dungane itu. Ora ge salat tobat bar salat ya sering kita baca karena kita merasa apes, manusia itu tidak bisa apa-apa kecuali mendapat kekuatan dari Allah. Maka kita selalu berdoa. Sampai-sampai Rasul mengatakan nek wong ku ora tau gelem berdoa itu dikatakan orang takabur, kemelinti, takabur. Maka kita enggaknya sering berdoa. Doa itu mohon. Nek njaluk marang wong lain. Saiki njaluk kei. Njaluk kei meneh. Madang njaluk jane yo surat tak kei ini aku cek iku kei meneh. Madang pempat lengganan itu nek manusia. Tapi Allah semakin dia sering meminta, hadis yang saya bacakan tadi subuh tadi, fa aktsarud du'a, perbanyaklah kalian berdoa. Waktu-waktu istijabah dikatakan esok tadi antara lain sepertiga malam akhir, kemudian antara azan dan iqamah, antara khutbah loro, kemudian waktu wusta itu ada matan waktu asar dan waktu subuh. Ini waktu-waktu yang kita lebih banyak berdoa kayak ditutui. Bun. Tapi kebalikannya nek gelem manut selamat dunia akhirat. Waman a'radha sing sapa wonge mlengos berpaling ngandikri dari ingatku, nek saiki dari Al-Qur'an, nek wong Yahudi Nasara mbiyen dari kitab Taurat ora gelem manut marang Al-Qur'an, fa innalahu mongko sak temene wong kuwi ma'isyatan dongka, kehidupan yang sulit, tidak akan bahagia. Yakinlah wis to. Mula saya sering nek wong ki seneng ngopani masjid, wis to pasti akan diupani Allah. Sebab apa? Masjid itu adalah rumah Allah. Seneng nyoba, seneng nyapu. Sampai-sampai nek wong ngresiki masjid kuwi padha karo ngresiki dosane. Nguripke lampu dikai pahala, dokoki mati kok ditokoki. Sini kuwi masjid sana itu aslinya itu sing ndokoki Pak Paidi kabeh. Akhirnya mandang wis pedhot-pedhot kuwi baru saya ganti. Disi-disian wong ngarepan ki pedhot sithik. Nah saiki aku eling Mas. Maksudnya seneng ngopeni masjid insyaallah. Kula matur kali Mas Man iki enak. WC-ne niku letek banget Mas Imam. Mungkin Mas Imam lali Bu Imam ben sing ngelek. Nek sing ngelek aku rapati sing iso ning mang dile Ibu. Ya. Tak tawake anak pondok Mbak di kosek nak angot pas nganggur saya gitu. Bun, tibain dhuwur kono bareng yo ora pati koban. Nanti dipane sing sik. Bun. Maisatang pasti itu, yakin pasti. Wong ki nek ora tau inget karo Allah, lali marang Allah, ora gelem belajar Al-Qur'an, ora gelem maca Al-Qur'an, maisatang dongka, dikai pengupa jiwa sing rupek. Mbok yo sugih apa tetep rupek. Itu Al-Qur'an. Yakin, Pak. Mula sing longgar, sabar longgar. Iki yo bondone Gusti Allah. Enek mati lampu
Aku akan golek engko aku enggak ngerti ora temu. Mas Imam sing nah ini insyaallah yakin orang guru insyaallah yakin. Maisatan. Wa nangsuruhu dan kami akan kumpulkan dia yaumal kiamati besok dia makamat atawuto buta. Nek wong enek kepentingan untuk Islam kok meneng wae padahal mampu buta besok. Yakin. Ini Al-Qur'an. Kalau dalam hadis itu disampaikan sing sapa wonge tidak mau peduli atas kebutuhan orang muslim falai samini ora dadi golong aku buta. Orang ngerti Nabi Muhammad buta. Sekarang pun banyak. Saya membaca berkali-kali di mana-mana itu dari Mesir itu 5 kali haji ku buta, enggak iso nyawang apa Ka'bah itu enggak bisa. Salat Indonesia pun ada. Nah, itu katanya kesana kurang ngerti belas namanya Ka'bah. Nah, ini buta. Besok akhirat buta. Wong sing buta terhadap terhadap waman a'rada an dzikri sing sapa wonge ora mengingat Allah, rezeki dari Allah, sehat dari Allah, ora eling. Ora gelem menyisihkan umurnya untuk ibadah kepada Allah, ilmu kepada Allah. Rezekinya ora digunakan untuk sisihkan wis to ning akhirat juga buta. Akma. Qala dia berkata, nek wis nang akhirat wong sing kaya ngono besok, Rabbi ya Allah Tuhanku, lima khasartani mengapa engkau kumpulkan aku akma dalam keadaan buta, tangi songo kubur nek masa dikumpulkan dalam keadaan buta. Waqat kuntu dan sesungguhnya aku dahulu basirono donya ora wuta, bisa melihat ketika di dunia. Kok saiki wuta itu bagaimana ya Allah? Itu kata orang tersebut. Qala Allah menjawab, kadzalika demikianlah atatka telah datang kepadamu ayatuna ayat-ayat kami fanasitaha kamu melupakan, kamu tidak mempercayainya. Kemarin saya sampaikan kon masuk Islam itu jadi kafah keseluruhan, tetapi banyak tersinyalir sebagian sing enak dilakoni. Syahadat gelem, sholat gelem, ning zakate banyak orang yang tidak mau. Nah, ini tersinyalir sampai-sampai apakah kamu mengira sebab kebakhilanmu itu baik? Nah, akhirnya dia Allah meneruskan, besok akan saya kalungkan titipanku yang tidak kau gunakan semestinya. Naudzubillah min dzalik. Bun. Wakada, jadi wis tak wenehi ayat-ayatku, wis tak eling kamu melupakan. Wakadzalika karena kamu melupakan, demikianlah najzi kami membalas man marang wong asrofa sing padha syirik, sing padha melampaui batas. Ora eling nah marang Allah. Walam yu'min dan tidak beriman bi ayati rabbih dengan ayat-ayat Allah. Kalau sekarang ayat-ayat Al-Qur'an. Wala adzabul akhirati dan sungguh azab akhirat iku asyaddu lebih keras. Bayangkan, lebih dahsyat, lebih keras. Sampai-sampai berkali-kali sampaikan nek api neraka meletik kan ya sithik. Dunia yang sebenarnya itu akan hangus. Lautan yang begitu akan asad hangus. Maka asyaddu kata Allah, lebih dahsyat, lebih keras. Wa abqa dan lebih langgeng, lebih istilahnya ya kekal gitu. Kekal, abqa itu kekal, baqo itu kekal. Afalam yahdi, apakah menjadi petunjuk? Maka apakah tidak menjadi petunjuk jelas lahum bagi mereka kam ahlakna berapa banyak kami telah membinasakan qoblahum sebelum mereka minal quruni dari umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat
Samud dan seterusnya, Korun dan seterusnya. Itu banyak sing di wis kaya ngono jadi petunjuk nek gelem maca Al-Qur'an. Yamsuna padahal mereka berjalan fi masakinihim di tempat tinggal mereka. Omahe dihancurke, bumine ambles. Inna fi dzalika sak temene sing kaya mengkono iku la ayatin dadi tanda bukti li ulil albab bagi orang-orang yang menggunakan atau mempunyai akalnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.